dan ibadah akan langsung dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode yang terkasih Pendeta Dr. Edi Arif. Semua berdiri. Saudara-saudara, Tuhan memberi waktu, tenaga, dan pikiran bagi kita dalam menjalankan tugas dan amanatnya. Mari kita nyatakan syukur kepada Dia yang terus menyertai kita semua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha. Kemudian Komisi Kuliah Bapak Sinode Gering tahun 2023 pada saat ini ditabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus dengan perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin. Pujilah Tuhan, hai umat ciptaannya. Kemegahannya memancarkan hikmat yang melebihi kepada yang manusia. Kemuliaannya terwujud alam kebenaran yang menguasai setiap sudut kehidupan manusia. Dialah yang akan memberikan hikmat Tuhan ada keyakinan dan harapan. Pasti tahu bahwa alam merupakan tugas sendiri. Yesus ini dan aku bersinar. Kita akan kembali hari berdoa bahwa di surga kami sungguh berbahagia hari ini Engkau berkenan mengentar pria Bapak berlepas minasa melalui konsultasi tahunan. Kami percaya hari ini melalui konsultasi ini para penatua PKB Gering boleh bersama-sama berefleksi dalam konsultasi ini melalui firman-Mu yang saat ini kami akan baca dari dalam Al-Quran. Karuniakanlah kiranya Roh-Mu yang kudus bagi kami supaya membuka hati kami ini untuk diperlengkapi, untuk dibentuk dengan firman-Mu supaya dasar berkonsultasi sungguh-sungguh didasarkan pada firman-Mu supaya konsultasi ini sungguh-sungguh menghasilkan konsep-konsep, ide-ide, pandangan-pandangan yang mengentar PKB ini untuk senantiasa melayani Tuhan dan melayani gereja-Mu pada masa ini di masa. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan dibaca dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu pembacaan kita minggu ini Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21 yang berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah.
Memang kamu telah meletakkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meletakkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan Tuhan yang dalam setianya senantiasa menjaga, memelihara, menaungi serta memberkati gereja Masehi GGI Minahasa. Hari ini kita berkonsultasi di tahun 2023 dan konsultasi ini kiranya mengakhiri 2023 ini dan masuki 2024 dengan program-program pelayanan. Dalam pelayanan kategorial juga di kolom Panji Yosua, lansia, baik di arah jemaat wilayah Sendiri memiliki banyak tantangan. Dan saya harus katakan, menjawab tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan programming program. Jangan jawab dengan narasi-narasi, itu tidak efektif. Belajar dari bangsa-bangsa yang maju selalu pendekatannya adalah program. Program adalah the best solution. Jadi program adalah solusi terbaik. Supaya niat kita yang baik dapat dibaca melalui program-program yang disusun oleh PKB dalam hal ini oleh konsultasi. Jadi konsultasi ini bukan sidang, konsultasi bukan seminar, konsultasi bukan memakarya. Konsultasi apa? Kita berpikir bersama, berdialog, berkomunikasi, ya, bertukar pikiran supaya muncul ide-ide, konsep-konsep pelayanan yang reliable, tidak dapat dipercaya, yang acceptable, tidak dapat diterima, dan yang applicable, yang dapat diaplikasikan. Itu program. Dan sekali lagi konsultasi ini hanya bertukar pikiran, berkonsultasi, kemudian melalui komisi sinode, PKB sinode akan dimasukkan ke dalam sidang majelis sinode tahunan. Dan apa yang kita bahas ini akan diputuskan dalam sidang majelis sinode tahunan. Itu cara berpikir kita, itu eklesiologi kita. Jangan berpikir hari ini putuskan macam ini, belum tentu dalam persidangan akan tetapkan harus program. Saya harap ini dimengerti sekali. Jangan berpikir hari ini maksudnya ini final dulu. Karena cara berpikir ini kan kategorial. Ini kategorial. Yang dalam pelaksanaan programnya di bawah koordinasi BPMS. Demikian di wilayah dan demikian di jemaat. Itulah roh, itulah jiwa tata gereja Gemim sebagai dasar konstitusi kita. Supaya enaklah, ya enak ngores. Putuskan dikonsultasi kan kalau kita begini, nggak bisa. Ini cara berpikir kita. Ya, karena pada akhirnya akan menjadi program sinodal dan akan dimasukkan ke jemaat ke wilayah dan budgeting di situ. Anggaran ada di situ kan di jemaat. Sumber uang bukan wilayah, sumber uang bukan sinode, sumber uang ada jemaat. Saya beri contoh, mengapa ada sentralisasi? Ya, ke jemaat, kumpul wilayah. Yang ke sinode itu kan 35%. Maksudnya yang 5%, saya harus katakan, yang saat ini masuk ada jemaat yang tidak menerima. Ada jemaat yang tidak sampai 10%, ada jemaat yang tidak sampai 15%, ada jemaat yang tidak sampai 20%, ada jemaat yang sampai 25%, ada jemaat yang tidak sampai 30%, dan 1-2 jemaat yang sampai akan melampaui
35%. 20% di wilayah. 60% jemaat. Dan ingat, setelah masuk di sinode, tidak sampai 35%, dikembalikan lebih daripada itu. Saya beri contoh. Sekarang sentralisasi paling tinggi 10,5 M. Pembiayaan kita 12,7. Pada tiap bulan hampir 2 miliar. Saya sebagai ketua, ada sekretaris sinode, ada wakil ketua sinode, Pak Kandong, juga teman-teman, ada Jeffrey. Orang berusaha untuk cari melalui lembaga pendidikan mungkin, melalui SMK, melalui rumah sakit, melalui jual sekolah, melalui jual film pembangunan jemaat untuk mencukupi secara lembaga tidak sehat lagi. Gemini sesungguhnya. Secara lembaga, iya, masa masuk 10 sekian, kalau 12 sekian. Kalau PT itu Pak Moret, coba kalau PT, coba cuma syukur Gemini ada jemaat di mana para pendeta dapat pastori frame, dapat air frame, lampu frame, dapat honor, naik mimbar apa ikuti. Nah, di kolom dia mau menyanyi sana happy birthday cair. Itu tapi kalau dia pasti pada itu enggak, orang berusaha cari. Karena saya dengar ribut-ribut orang bilang enggak usah sentralisasi. Mau jadi apa yang kategorial sinode? Ya kan? Coba kalau sama 35%. Kami sudah hitung dari 1.063 jemaat, kalau dia 25%, 35%, maka dia akan dapat setiap bulan minimal 23 miliar. Belanja cuma 12 sekian, ada 110 sekian miliar, maka 1 triliun akan jadi. Dan program-program mau rumah sakit, mau pendidikan, selanjutnya mau terima bos dari pemerintah boleh. Boleh. Nah, saya minta yang dikonsultasi bicara soal ini juga. Karena ini kan mau apa, ini kan berperan yang cari-cari doi, yang jangan buat-buat. Sebab itu harus saya punya jawab. Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi ribut-ribut saya ketawa saja. Ya sudah, saya tidak bisa salahkan karena mereka tidak dapat informasi yang jelas dan mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu pasti akan seperti ini. Karena itu saya beritahu pada konsultasi ini supaya diberitahukan sebentar ketika banyak datang. Sementara konsultasi banyak datang, sekarang banyak mana ada di luar-luar, ada di rumah. Ya toh, nah, saya berharap Pak Benatua disampaikan. Contoh itu, kategori bisa. Nah, orang tanya, ya Pak mau saya pulang masuk cuma 10 sekian, saya kirim ke jemaat itu 12 sekian. Kenapa jemaat kirim? Kalau kembalikan ke jemaat. Contoh ada jemaat yang fasilitasi 1 bulan cuma 300.000. Mana pendeta di sana, dia pikirnya 3,5 juta. Dia kasih 300.000, orang kirim 1,5 juta. 3,5 juta. Maka orang sinode tombol berapa? 3.200.000. Ambil duit mana? Jadi sentralisasi itu adalah apa? Pelayanan, pemerintahan di firman. Jangan ayo nggak doi sinode pakai doi. Malu kalau ditahu kasihan. Malu. Sekarang para pensiun 1 bulan harus bayar 1,325, 1 miliar 325 juta. Sudah tahu potongan pensiun dan pendeta berapa? Potong di gaji potong cuma 300 juta. Maka tiap bulan sinode melalui sentralisasi tiap 5% mensubsidi 1,25 miliar, 1,25 juta. 1 miliar lebih. Ini saya harus tahu. Kepada saya harus tahu kepada kaum bapak begini. Karena peran mereka bapak saya tahu toh. Tak usah uraikan saudara lebih tahu toh. Sebab itu mulai pengangkatan PO Gemini tahun 2012 saya tetapkan dalam tata gereja kemarin baru tidak ada pensiun lagi pendeta Gemini. Kalau saya pensiun BPLK, dana pensiun lembaga keuangan, mau diatur sendiri ke BRI, terus buka dari BRI dan BNI. Kamu tabung sendiri, mau kasih 1 juta karena masih kerja, dapat apa pelayanan, nah dapat kabar gaji, mau ditaruh gaji setengah, no? Kalau terima 3 juta atau 3,5 masih 1 juta. Supaya pensiun 2 kali itu diambil tahun depan, nah mau diatur sendiri, boleh ambil 1 kali, boleh ambil bulan, tergantung kontrak dengan BPLK kan pemerintah lebih tahu dari saya. Saya hanya menggunakan konsep-konsep daripada bangsa ini, pemerintah.
Saya berharap konsultasi ini juga disampaikan secara menyeluruh, secara inklusif. Jangan cuma ada konsultasi bicara ya Bapak bagaimana. Ya kalau bicara begitu tidak berbicara secara sinodal, secara eklesiologis, secara keseluruhan keluarga, kolom, kategorial, jamaat, wilayah, sinode, maka sempitlah konsultasi. Sempitlah konsultasi. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu semua, sampaikan ini, cintailah diri. Dan saya berteriak, saudara-saudaraku, kasihilah Tuhan dan cintailah demi. Saya sudah lihat. Saya ketua diberikan hikmat Tuhan untuk melihat jauh ke depan. Dan saya berhikmat untuk apa? Untuk melihat gereja ini ke depan. Bukan diberi hikmat untuk melihat bagaimana Arina ke depan. Itu tidak penting. Kalau kita lihat ke depan untuk kepentingan kita, itu namanya useless, tidak punya arti, tidak punya manfaat. Tapi kalau kita melihat ke depan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, seperti Yusuf melihat ke depan, saya baca. Saya sekarang ini coba pegang lebarnya. Ayat berapa itu? Memang kamu telah meredah-redahkan ayat 20. Memang kamu telah meredah-redahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah meredah-redahkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Monis mati lapar. Tuhan sudah putus terlebih dulu, persiapkan monis supaya bangsa kita tertolong. Itu dalam ayatnya yang ke-18. Demikianlah ia dalam berapa ini untuk kebaikan dengan maksud melakukan hal seperti yang terjadi sekarang ini. Yang ini apa? Apa yang terjadi sekarang ini? Yang ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia dimasukkan dalam sumur, dijual ke Mesir, tinggal di Potifar, masuk penjara. Tantangannya banyak, bapak-bapak. Bayangkan di rumah Potifar dituduh, dibully, tindakan amoral, kasihan itu. Namanya sistem kerajaan, tidak melalui proses hukum, tidak ada pengadilan, ada jaksa, ada penuntut jaksa, ada hakim, ada apa itu lawyer, pembela, ya. Kan di pengadilan ada penuntut jaksa. Ya kita biar terus sama-sama masuk situ karena masalah gereja, bukan masalah pribadi. Masuk kita bisa biasa dulu. Kalian tidak tahu juga ya, Tuhan sebaliknya jauh pada ke depan. Dulu di perakitan begitu berfungsi. Saya yang seperti itu Tuhan. Mau apa? Ya tidak ada. Itu cuma bilang, nggak ada bilang Potifar di keluarga. Masuk penjara. Di penjara tidak menghambat, tidak menghalangi niatnya, misinya untuk bangsanya. Dia berpikir untuk bangsanya. Dia berpikir untuk bangsa Mesir. Maka di penjara dia diangkat Tuhan menjadi apa? Menjadi administrator dalam penjara, menjadi manajer dalam penjara. Dia atur semua, kepala penjara pun tenang. Dia atur semua, mau makan, mau minum, mau disiplin, Yusuf atur. DP keluar kamari jadi penguasa terbesar di Mesir. Itu Yusuf profil seperti itu. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, saya salah 45. Saya Yusuf yang kamu jual, tapi tidak usah takut, tidak usah. Karena apa? Tuhan menyuruh aku mendahului kamu supaya tertolong banyak. Itu dalam ayat yang ke-18. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang ini supaya singkat khotbah ini. Yusuf dalam ayat yang saya baca tadi, untuk memelihara ayat 20 saya baca lagi. Memang kamu telah meredah-redahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meredah-redahkannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Yusuf, dia berpikir jauh ke depan, bukan untuk dirinya. Dia berpikir jauh ke depan untuk bangsanya, untuk umatnya, untuk kepentingan banyak orang. Inilah a leader. Pemimpin yang hanya berpikir jauh ke depan untuk diri sendiri, bukan pemimpin. Tapi pemimpin berpikir jauh ke depan untuk kepentingan bangsa
leaders, itulah pemimpin Kristen, pemimpin gereja. Ya, sampaikan satu. Mengapa dia memiliki pandangan seperti ini? Pertama, dia percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan banyak lagi. Dan yang diceritakan dalam hal ini, dia itu orang bilang, banyak teologi, a forgiveness man. Seorang laki-laki yang mau mengampuni dan mau hidup dalam pengampunan. He is a man not only living in forgiveness, but he is a man also practicing the forgiveness. Dia bukan hanya seorang laki-laki yang hidup dalam pengampunan, tetapi orang laki-laki yang betul-betul mempraktekkan pengampunan. Dan pengampunan yang dia praktekkan ini betul-betul comes from the deep of his heart. Datang dari kedalaman hatinya, karena itu kualitas pengampunan yang dipraktekkan oleh Yusuf betul-betul punya kualitas yang hebat dan langgeng, awet. Kalau mengampuni cuma karena kepentingan, ya nggak awet. Kepentingan berbeda, aku singkat. Tapi kalau kepentingan itu bukan utama alasan untuk mengampuni, pengampunan itu adalah langgeng akan awet. Seperti contoh, saudara, semua 50 tahun Yusuf menjemput saudara-saudaranya dan meminta saudara-saudaranya ambil papanya Yakub dan bawa di Mesir dan hidup tenteram di Mesir. Bayangkan kalau 2 tahun kelaparan, so susah dalam di sana. Datanglah mereka. Yusuf bilang, Tuhan menyuruh aku dari sini untuk mempersiapkan kamu, melayani kamu, menolong kamu. Karena baru 2 tahun kelaparan, so bingung di dunia. Masih ada 5 tahun ke depan. Untunglah Yusuf seorang administrator, seorang manajer, seorang leader yang hebat. 7 tahun ke depan dia tata, dia kelola, diadministrasikan secara baik sehingga 7 tahun kelaparan boleh survive, boleh hidup. Ini juga ada bapak-bapak, ada kelebihan, ada berkat, tata kelola. Apa itu berkat? Ya anak gua ke SMA berlimpah-limpah, tapi di universitas, Tuhan sudah mampu. Manajemen itu tidak baik, tidak mengadministrasikan dengan baik. Yusuf memberikan cara mengelola ekonomi yang bagus. Selama 40 tahun, selama 50 tahun hidup bersama di Mesir. Ketika ia mati, papanya mati, Yakub pembacaan ini, Totofore sebagai kakak-kakak. Ada seorang papa, kalau dia mau balas dendam buat orang, dia bisa habis buat orang. Oh Tuhan, dia bayar orang saya apa dia bilang? Bagi orang-orang dan catat nama papa. Papa so bilang dulu bagi ini. Ada sedikit, coba baik-baik ini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebab sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Bayangkan, dia orang semati dan catat nama-nama. Sekarang banyak mencatat, kita Pak didukung oleh ini, kita Pak didukung oleh ini. Mencatat bagian dari gereja sekarang ya. Seperti ini Yusuf dan kakak, mencatat nama apa. So dikubur masih catat lagi, tidak usah kita ini. Coba. Jadi. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Dan suruh ke orang. Kemudian beginilah pesan Bapa, yaitu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan mereka. Ya tidak cukup lagi itu. Hanya banyak orang yang sangka buruk, biasa sekali dia bilang. Banyak orang sekarang merupakan sangka buruk. Kalau ingin tenteram hidup, bahagia hidup, selalu berusaha sangka baik. Jangan kembangkan budaya, mentalitas yang selalu sangka buruk. Atau hancur, susah, mau sakit, tensi naik, bisa
stroke, bisa gula naik, bisa habis. Karena pikiran seperti itu. Juga saudara-saudaranya, selain memprovokasi orang, menyuruh orang, mencatat nama orang, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Ini kan satu drama yang tidak etis. So 50 tahun lalu diampuni, so hidup bersama. Tapi orang-orang ini tidak hidup dalam pengampunan, saudara-saudara tidak hidup dalam pengampunan. Kalau Yusuf dia mengampuni dan hidup dalam pengampunan, sehingga hidupnya bahagia, karirnya maju, menjadi berkat. Tapi orang dengan pengampunan tidak hidup dalam pengampunan, hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, hidup tanpa ada ketenangan. Itu ciri-ciri orang yang suka sangka buruk. Yusuf selalu sangka baik. Dan Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, menghibur mereka. Berikut, memang Yusuf bilang, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa besar dan itu terakhir. Jadi janganlah takut. Bayangkan orang sangka buruk pada dia, mengucapkan dia, dan itu sudah pernah menceritakan, pukul, dibully, dipukul, dimasukkan dalam sumur, dijual. Itu kalau cuma bulian kecil-kecil dia tak ada dibandingkan dengan di alam Yusuf. Dipukul, dimasukkan ke dalam rumah sebagai budak dan Potifar. Ketika karir mulai meningkat, karir mulai maju, dia juga dituduh, dibully dan berakhir di penjara. Dan di penjara tidak menghalangi niatnya. Dan di penjara saat tadi jadi berkat, keluar jadi pemimpin luar biasa. Dengan ayat yang satu lagi, janganlah takut. Bayangkan ini orang-orang ini mengapa hidup dalam kecemasan, mengapa hidup dalam ketakutan, mengapa hidup dalam ketiadaan, karena pikiran mereka ini negatif terus, sangka buruk terus. Saya mengatakan sebagai orang Kristen, sebagai bapak-bapak gemini, saya ingatkan selalu hidup dalam suasana yang senantiasa positif tinggi atau sangka baik. Itu paling enak, itu kebahagiaan, itu paling enak, itu paling enak. Lihat ayat 1, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu. Nah cukup makanmu juga. Aku akan menanggung makan anak-anakmu. Bukan cuma soal makan ditanggung, bukan cuma masalah ekonomi, tapi dia memberikan suatu suasana atmosfer, suatu suasana yang ada happiness, yang ada joyful, yang ada persaudaraan, yang ada kekeluargaan, yang ada cinta kasih, menghilangkan takut. Yaitu apa? Dengan baik-baik. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia apa? Menghibur mereka. Orang yang jahat pun dia kasih makan, kasih minum, dan dia hiburkan mereka. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini suatu metode pengembangan, metode konseling. Dan saya mengatakan orang pena tua harus memiliki kemampuan metode konseling, metode pengembangan. Biar di kolom atau di jamaah, dia teman-teman bapak-bapak begini-begini, orang metode itu perlu seperti ini. Tenangkan hati mereka. Saudara-saudara, saya akhiri ini. Pengampunan ini adalah panggilan kita. Saya ingatkan, mengampuni saudara kita. Maka Yesus begitu fundamental berbicara tentang pengampunan. Yesus pernah berkata dalam Injil Lukas pasal 6. Saya pada Lukas pasal 6. Kalau kamu hanya mengasihi atau mengampuni orang yang mengasihimu, kalau kamu hanya mengampuni orang yang mengampunimu, apa jasamu? Ya tak? Kalau cuma mengampuni teman, ya sama pasti mengampuni. Mengasihi teman, ya harus kasih yang pertama. Apa jasamu? Orang-orang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Nah, gimana itu? Teman jadi sebagai kelas kita kadang-kadang begitu.
tiap hari masuk ibadah, besok mau dipanggil bapakku. Jangan masuk ibadah, kalau ibadah sampai di mati-mati. Ya masuk tiap hari. Baru waktu itu Tosidol itu sekretaris masuk di ibadah ya, Pak Wahyu. Di jemaat dilakukan kalau zaman apa sudah mana dulu, di mana supaya Tuhan saya, aman begitu. Itu saja. Ada jadi kalau itu lagi. Tapi beberapa waktu di jemaat inspirasi kalau kata Tuhan, cari lagi. Hari itu kalau itu kenapa? Mau apa? Di rumah kok ibu, pemilihan ketua yakin golong, jadi di pastor itu. Dan lagi di pastor itu sebut, pastor itu, akan di golong apa? Yang sama lagi. Mati, mau kasih sama bapak, kasih sama. Ada kata yang ada dari pastor itu, ada kata Tuhan kasih. Cuma bikin penelitian, bagaimana kalau sudah bikin di golong, ini terjadi mana? Wah, terus so kita dapat tahu orang-orang keras karena disiplin kan, ya bikin gua kan jadikan, kalau kalian bicara, itu. Ayat berapa ini? Ayat berapa? Ayat 32. Ayat 32. Makasih teman-teman. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. So jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan seperti itu. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Hari ini pengajaran ini, dan saya ingatkan, masalah pengampunan adalah panggilan. Tindakan pengampunan adalah panggilan, bukan pilihan. Jangan orang cuma mampu preaching and teaching about forgiveness. Jangan orang cuma mampu menghormatkan, mengajarkan tentang pengampunan. Tetapi lebih daripada mengajarkan, lebih daripada berkhotbah ialah practicing forgiveness, mempraktekkan pengampunan. Di sanalah kualitas pengampunan yang sesungguhnya, dan pengampunan itu akan langgeng, akan baik. Tapi catatan penting karena di konsultasi saya harus sampaikan, pengampunan harus dipraktekkan, tapi pengampunan tidak mereduksi, tidak melemahkan administrasi yang ada. Sekali lagi ya, jangan biar dia sudah store, tidak apa-apa, ampuni. Jangan mesti kasih, karena ini administrasi, ini manajemen, ini organisasi. Justru pengampunan memperkuat manajemen, pengampunan memperkuat administrasi, pengampunan memperkuat kelembagaan kita. Yang kedua, gimana yang kedua? Saya putihkan coba. Oh Tuhan, gimana putihkan bagaimana ini? Gimana ini? Lembaga ini hancur lembaga seperti itu. Jadi bagi Pak beda boleh, Pak konsultasi kita kan untuk bilang beda, ada, boleh. Ada, karena itu dia punya norma-norma jalan. Sebagai lembaga, dia berbadan hukum, demi lembaga berbadan hukum. Kalau demi membuat konstitusi, membuat aturan, saya mau katakan secara normatif, aturan-aturan dibuat diiringi oleh sanksi-sanksi yang ada. Betul tidak? Tidak ada peraturan yang dibuat, undang-undang dibuat tanpa ada sanksinya. Itu bukan peraturan namanya. Itu namanya adalah apa? Nasihat, himbauan. Betul ya? Himbauan itu. Seperti saya kasih contoh. Saya dengan sekretaris melakukan surat. Mana apa tuh itu? Apa? Bapak Tuhan. Kalau boleh pengucapan bagi tanggal 10. Isinya menghimbau, meminta jemaat untuk menghimbau, mensosialisasikan kiranya pengucapan di tanggal 10. Itu himbauan, itu bukan perintah. Betul ya? Kalau itu perintah, berarti menjadi ledekin dapat bacanya. Artinya apa? Dapat tasnya dapat menunjuk istilah sekuler. Ini jangan tuh banyak ledekin. Itu tuh, karena ada pemahaman, ada kemampuan menafsir surat kami cuma begitu, ledekin juga. Itu tanggung jawab moral saja kan. Tapi secara administrasi terlalu boleh karena itu bukan perintah. Kata sebagai berdasarkan tata gereja pasal begini-begini, bersanksi dan majelis sudah begini-begini, itu perintah, itu normatif dan tidak dibuat ada sanksinya. Tentang begini surat begini, kalau boleh begini, pertimbangan apa? Supaya
supaya HUT Gemim Sinode, HUT pemerintah provinsi, sekolah anak bulan Juli harus sangat padat membutuhkan uang daripada habis ucapan. Itu kajian kami, analisis kami, dan kami sebagai pemimpin menyampaikan. Baca suratnya Pak. Kiranya Badan Pekerja mensosialisasikannya. Betul ya? Iya. Tapi ada pendeta kata, suruh ketua jemaat mereka nanti kita sebut soal terjemahkan. Tahu baca surat, minta menafsir. Bayangkan sudah surat kita sinode dengan surat cuma setengah lembar, tidak bisa tafsir. Kalau dibayangkan di masuk tafsir kita amal begini. Nah, hancur gimana? Saya sampaikan ini semuanya. Karena saya bisa banyak-banyak tunggu bapak-bapak ada. Yang hadir saya kira tidak rekaman. Sebentar boleh. Kalau bilang, itu sudah berapa? Boleh panggal, enggak? Sampaikan sebentar kalau mau suka semua. Panggal. Mana kalau mau panggal turun di P kalimat ya benar. Yang cuma panggal terus panggal, mau di ambil lagi. Nanti masih ada ini. Coba ini. Tapi ya, saya menerima itu karena saya sebagai pendeta, sebagai ketua BPS yang hidup di era digital ini, di era AI artificial intelligence ini, saya harus katakan saya harus apa? Ramah terhadap medsos. Dan jangan bersifat alergi terhadap medsos. Berani alergi, apalagi tidak ramah, stres kan gitu. Habis kan ramah-ramah. Tadi itu Sumarno sana, tahu dari orang kata aku itu bagaimana baik-baik untuk dia. Marlon toh, Anggi berdoa. Asal saya baca dulu komen-komen kita, ini saya berdoa kita, puji Tuhan, saya berdoa oleh bangun. Bangun baik, saya berdoa jadi lain dunia. Seperti ini ya, saya kira ini ya, tolong Pak Medan Polres, saudara kami itu, ya saya mau ini untuk bilang bahwa pengampunan itu dalam panggilan, dan pengampunan itu jangan melemahkan administrasi dan yang melemahkan kelembagaan. Sebaliknya, pengampunan itu memperkokoh kelembagaan kita, persaudaraan kita, bahkan pengampunan menjadi berkat yang kuat untuk persaudaraan dan keluarga kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tangan dulu. Bapa di surga, kami sungguh percaya Engkau mengasihi kami, dan kasih-Mu kami sedang bisa nikmati dalam hidup ini, dan juga melalui persekutuan ibadah, pembukaan dan penyelenggaraan konsultasi tahunan PKB Sinode. Tuhan, dengan firman-Mu terhadap kami berkonsultasi di tahun 2023 ini dengan menghasilkan program-program, konsep-konsep, pandangan-pandangan untuk memperkuat, memperkokoh tugas mereka untuk bersungguh bersaksi dan melayani, dan juga memperkokoh, memperkuat kelembagaan organisasi Gereja Masehi Injil di Minahasa. Tuhan, Komisi PKB Sinode Gemim yang akan mengarahkan konsultasi ini kiranya diberi kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang melimpah-limpah, dan semua peserta Penatua PKB Gemim dan juga sebagai ketua PKB Gemim di aras jemaat wilayah dan sinode, semuanya dijaga, dilindungi, dinaungi, baik waktu siang maupun pada waktu malam. Kami bersyukur boleh menyanyi, berdoa, membaca firman bersama, merenungkan bersama, memberi persembahan syukur bersama-sama. Diberkatilah kami semua. Berkatilah Gereja Masehi di Minahasa, seluruh warga jemaat, seluruh pelayan khusus, dan semua badan pekerja di aras jemaat wilayah dan sinode. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati, pemerintah kami diberkati, pemerintah sementara gubernur, pemerintah yang ada di wilayah pelayanan ini, 7 kabupaten, bupati, dan semua wali kota dan wakil bupati dan wali kota semuanya diberkati, lurah, ketua, camat, semuanya diberkati. Diberkatilah jemaat Gemim Efrata Kalasei 1 ini, juga pemerintah yang ada di Kalasei ini juga diberkati. Ini kami bermohon Tuhan, sambil percaya
konsultasi, PKB, Sinode Gereja Masehi di Minahasa, hari ini sungguh-sungguh akan berjalan dengan ada sukacita, ada kebahagiaan, dan betul-betul kami nikmati sukacita kebahagiaan ini dalam suasana yang ada persaudaraan dan kekeluargaan sebagai pria Bapak Gereja Masehi Injil di Minahasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami berdoa untuk panitia penyelenggara, dan mari bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum berdoa, kita akan ada apakah Penatua Bapak Sinode akan menyampaikan sesuatu dalam rangka mengenang pencipta lagu. Di sini ada dibicarakan apa maksudnya? Nanti dinyanyikan di saat nyanyian penutup sama-sama semua dari slide untuk juga dalam rangka mengenang pencipta lagu. 2 hari yang lalu, saudara-saudara, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita menang terhadap setiap pencobaan dan teguh dalam doa serta teguh dalam pengharapan. Karena itu, teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pergilah dan lakukanlah semua itu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.